Semuanya, perkenalkan nama saya Niwayan Gita Gayatri, NPM 237555093 dari kelas 5C dari program studi akuntansi perpajakan. Yang terhormat Bapak Ibu dosen yang mengampu mata kuliah akuntansi sektor publik. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang akuntansi belanja, beban, dan persediaan dalam pemerintahan. Materi ini membahas bagaimana pemerintah mencatat pengeluaran, pengakuan beban, serta persediaan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Baik, di pendahuluan itu, akuntansi pemerintahan di Indonesia mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP. SAP ini menggunakan basis kas menuju akrual, artinya pendapatan dan belanja dicatat berdasarkan basis kas, sedangkan aset, kewajiban, ekuitas, dan beban dicatat dengan basis akrual. Tujuannya apa? Yaitu untuk memberikan gambaran yang transparan tentang penggunaan APBN dan APBD, menyajikan informasi yang akuntabel untuk laporan keuangan pemerintah, serta memastikan prinsip value for money benar-benar tercapai. Baik, selanjutnya definisi belanja dan jenis belanja. Belanja adalah semua pengeluaran pemerintah yang mengurangi ekuitas dana lancar atau saldo anggaran lebih. Ada beberapa karakteristik belanja. Pertama, belanja tidak menambah aset lancar. Kedua, belanja bersifat final dan tidak dikembalikan. Ketiga, belanja bisa bersifat rutin maupun modal. Waktu pengakuan belanja dilakukan ketika kas keluar dari rekening kas umum negara atau daerah. Jenis belanja sendiri itu antara lain belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga, belanja subsidi, hibah, bantuan sosial, serta belanja lainnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Mekanisme pembayaran belanja. Mekanisme pembayaran belanja di pemerintah bisa dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, uang persediaan atau UP, yaitu uang muka yang diberikan kepada bendahara. Kedua, pembayaran langsung atau LS, yaitu dibayarkan langsung kepada pihak ketiga. Ketiga, tambahan uang atau TU digunakan jika UP tidak cukup. Dan yang keempat adalah ganti uang atau biasa disebut GU, yaitu pertanggungjawaban atas penggunaan UP oleh bendahara. Jadi, ada fleksibilitas dalam mekanisme pembayaran belanja. Lalu contoh soal belanja, yaitu pada tanggal 2 Februari 2012, pemerintah daerah membeli ATK senilai 5 juta rupiah untuk kebutuhan operasional kantor. Jurnal pencatatannya adalah yaitu di debit belanja barang 5 juta rupiah dan dikredit estimasi perubahan saldo anggaran lebih sebesar 5 juta rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi pengeluaran anggaran yang mengurangi SAL atau saldo anggaran lebih. Definisi beban dan jenis beban. Kita masuk ke pembahasan beban. Beban sendiri adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode berjalan yang mengurangi ekuitas dana lancar. Beban itu diakui dengan basis akrual, yaitu saat barang atau jasa sudah digunakan. Perbedaan mendasar antara belanja dan beban adalah belanja diakui saat uang keluar,
sedangkan beban diakui saat manfaat barang atau jasa tersebut dikonsumsi. Jenis beban itu diantaranya ada beban pegawai, beban barang atau jasa seperti ATK terpakai, listrik, air, dan sewa, lalu ada beban perjalanan dinas, beban pemeliharaan, serta beban penyusutan untuk aset tetap. Pengakuan beban. Pengakuan beban juga berbeda sesuai metode pembayarannya. Kalau menggunakan mekanisme UP, beban itu diakui saat surat pertanggungjawaban bendahara itu sudah disahkan. Kalau menggunakan LS, beban diakui saat SP2D LS sudah diterbitkan. Sebagai tambahan, kalau barang dibeli tapi belum digunakan, itu masih menjadi persediaan, belum menjadi beban. Beban baru diakui saat barang tersebut itu sudah benar-benar digunakan. Contoh soal beban, GU atau TU, yaitu pada tanggal 7 Oktober 2012, Bendahara Pengeluaran SKPD membayar biaya listrik kantor bulan September sebesar Rp3 juta dengan mekanisme GU atau TU. Jurnalnya yaitu didebit beban listrik Rp3 juta dan dikredit kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp3 juta. Selanjutnya, kas di bendahara pengeluaran Rp3 juta dan dikredit lagi terhadap rekening kas umum daerah atau RKPPKD sebesar Rp3 juta. Jadi, alurnya jelas dari bendahara ke kas daerah. Lalu ada contoh soal beban LS. Pada tanggal 7 Oktober 2012, pemerintah daerah membayar gaji pegawai bulan September sebesar Rp50 juta melalui mekanisme LS langsung dari rekening kas umum daerah. Jurnalnya yaitu didebit beban gaji pegawai Rp50 juta dan dikredit akun RKPPKD sebesar Rp50 juta. Baik, kita masuk ke persediaan. Persediaan itu sendiri adalah aset lancar dalam bentuk barang atau jasa yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah. Contohnya antara lain ATK, bahan habis pakai, barang cetakan, hingga bahan bakar minyak. Pada saat pembelian, persediaan itu dicatat sebagai belanja, tetapi di akhir periode, jika masih ada sisa barang, maka sisa itu dicatat sebagai persediaan. Caranya itu adalah yaitu dengan melakukan stock of name. Kemudian, membuat jurnal penyesuaian. Tujuannya supaya laporan keuangan lebih wajar sehingga tidak semua langsung dianggap beban. Lalu, contoh soal persediaan. Pemerintah memiliki ATK senilai Rp5 juta. Setelah dilakukan stock of name di akhir tahun, ternyata masih ada sisa sebesar Rp1,5 juta. Maka, jurnal penyesuaiannya adalah didebit persediaan ATK sebesar Rp1,5 juta dan dikredit beban ATK sebesar Rp1,5 juta. Dengan begitu, laporan operasional dan neraca lebih sesuai dengan kondisi sebenarnya. Baik, ringkasan. Sebagai ringkasan, belanja dicatat dengan basis kas, yaitu saat kas keluar. Beban dicatat dengan basis akrual, yaitu saat barang atau jasa digunakan. Dan persediaan dicatat bila ada sisa barang di akhir periode. Pencatatan yang akurat itu sangat penting untuk membantu transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBN maupun APBD. Baik, demikian presentasi saya mengenai akuntansi belanja, beban, dan persediaan dalam pemerintahan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua dan Bapak atau Ibu dosen. Terima kasih.